Bab 244 Matahari Paladin. Cahaya bulan yang terang menyinari hutan pegunungan, seperti sebidang besar bulu putih yang jatuh ke tanah. Di bawah sinar bulan yang berair, tampak seperti naga raksasa berwarna kuning tanah di jalan lebar melintasi pegunungan dan hutan. Masing-masing dari 500 ksatria tampak serius, seperti dewa perang yang telah bangkit. Mereka mengenakan pakaian besi dan baju besi yang berharga, bersinar dengan cahaya dingin yang unik dari logam merekamnya. Kemuliaan masa lalu. Ini adalah ksatria matahari suku barat yang terkenal. Mereka pernah membunuh dewa dan iblis di zaman kuno. Meskipun sebagian besar mantan ksatria sudah tidak ada lagi, baju besi mereka telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ini adalah suatu kehormatan. Menjadi ksatria matahari adalah impian banyak pria di suku barat. 500 ksatria, semuanya dengan niat membunuh, berkumpul dan membubung ke langit. Momentum ini sangat mencengangkan dan menakutkan. Mereka membawa tombak emas atau pedang dua tangan di punggung mereka. Masing-masing dari mereka memiliki sentuhan darah yang tertinggal di tubuh mereka. Dapat dibayangkan bahwa mereka semua adalah kultivator kuat yang telah mengalami baptisan darah yang tak terhitung jumlahnya penuh darah tipis. Kabut mengambang di kabut, seterang matahari. Tunggangan mereka tidak biasa, entah mereka sub-naga bersisik, naga bumi, atau mereka adalah binatang aneh seperti macan tutul raksasa bersayap. Mengejutkan, kesan dan persepsi yang diberikan oleh 500 ksatria tidak hanya mengejutkan tetapi juga mengejutkan. Xiao Chen, pedang iblis Dugu, Niu Ren, dan Jin Sanyi telah mundur jauh. Mereka menonton dengan diam di kejauhan. Mereka semua merasa bahwa kekuatan tempur dari 500 ksatria ini tidak terbayangkan semua rintangan. Bahkan jika mereka diserbu oleh jutaan tentara, mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa. 500 ksatria mengepung Zhao Liner. Pegasus seputih salju tampak seperti diukir dari batu giok. Perpisahan dengan Pulau Naga, 4 tahun telah berlalu, dan Pegasus kecil telah tumbuh seukuran kuda biasa, menjadi semakin kuat. Zhao Liner duduk di atasnya, tampak seperti dunia lain dan sangat cantik di bawah sinar bulan yang kabur. Jelas sekali bahwa dia memiliki status yang sangat tinggi di tim, dan 500 ksatria menjaganya seperti bintang yang memegang bulan. Hal ini membuat Xiao Chen terdiam beberapa saat. Sulit untuk menjelaskan dengan jelas keluhan dan keluhan antara dia dan Zhao Liner. Setelah mediasi generasi Perigenius Lan Nuo, mereka tidak mungkin lagi saling berhadapan lagi. Ketika mereka bertemu lagi, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan mencapai status seperti itu. Dia dilahirkan di keluarga kerajaan. Metodenya memang luar biasa. Bukankah ini Zhao Xiaoniu? Saya melihatnya ketika saya berada di Pulau Naga. Dia sungguh luar biasa. Niu Ren menggelengkan tanduk besarnya sambil berpikir. Adapun pedang iblis Dugu, dia hanya melirik Zhao Liner dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke 500 ksatria. Kamu katakan padaku, apakah itu, 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 Pegasus kecil, itu, 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 kudanya, itu,
kudanya, itu, kuda, itu, kuda, itu, kuda, 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 keledai. Gadis kecil yang mengendarai Pegasus, apakah dia layak dariku? Lelaki malang itu memiliki sepasang mata bunga persik yang bisa dikatakan penuh nafsu, dan matanya hampir lurus. Niuren mengerutkan bibirnya dan berkata tanpa ampun, berhentilah bermimpi sepanjang hari. Seluruh katak ingin makan daging angsa. Ini bukan disebut mimpi. Ini disebut memiliki cita-cita dan ambisi. Jin Sanyi menyipitkan matanya karena terpesona dan berkata, tidak. Saya belum pernah mendengar orang hebat itu berkata, bicarakan itu, sudahkah Anda mengatakannya? Tidak. Aku tidak mau makan kerang angsa, kerang. Katak, tidak, bukan katak yang baik. 500 ksatria menjaga Zaoliner dan berhenti segera ketika mereka berjalan melewati medan perang tadi. Meskipun itu adalah pertempuran udara, aliran energi yang tersisa belum sepenuhnya hilang dan beriak ke tanah. Para master di antara mereka menyadari anomali di dunia ini sejak pertempuran akan segera berakhir, tetapi mereka hanya tidak ingin mendapat masalah dan tidak ikut campur. 500 ksatria semuanya memegang tombak dan pedang, dan berjaga-jaga dengan hati-hati. Akhirnya, sampai 3 ksatria tua melangkah maju untuk memimpin mereka berangkat lagi. Hanya saja setiap orang dipersenjatai dengan senjata, dan mereka terbang ke angkasa dengan semangat membunuh. Kamu benar-benar waspada. Xiao Chen melihat sosok mereka yang mundur dan berkata, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Itu adalah ksatria matahari. Karakter. Pada titik ini, semua orang telah memahami bahwa mereka pasti berasal dari Kekaisaran Romawi. 5 penguasa utama Kekaisaran Romawi adalah negara yang diperintah oleh agama. Tapi tidak hanya ada satu Tuhan yang bisa dipercaya. Beberapa agama besar bergantian mengendalikan nasib negara, dan raja ditunjuk oleh para paus. Agama matahari, yang merupakan simbol cahaya dan kesucian, adalah salah satu dari beberapa sekte roda utama. Dewa matahari kadang-kadang disebut dewa kemuliaan yang suci. Ksatria matahari adalah ksatria penjaga kultus matahari, dan mereka pernah bersinar dalam perang kuno. Baba, Tuan, akan memulai perang. Jin Sanyi memperhatikan sesuatu dengan tajam. Dari kejauhan, saya melihat gerbang kota Yindu terbuka lebar, dan sekelompok orang keluar untuk menyambut 500 ksatria ke ibu kota Dasang. Kakak, abang, kakak, ayo, jalan, ayo, menjual kulit harimau. Ambil, aku akan membawamu ke tempat yang bagus untuk mainkan. Itu, tapi yang legendaris, Dewa Sen. Sen Chun, mungkin. Pau, aku akan mengambil peri sebagai istriku. Wajah pria malang itu penuh dengan nafsu. Bahkan pedang iblis Dugu yang berhati dingin sangat tertarik dengan apa yang disebut sebagai desa dewa legendaris. Tak satu pun dari mereka yang keberatan dan bergegas 100 mil jauhnya bersama Jin Sanyi. Tapi, ketika saya sampai di lokasi, saya menemukan bahwa apa yang disebut Kamura tidak ada hubungannya dengan dewa. Itu adalah kuburan massal dengan kuburan di mana-mana, dihiasi dengan Will-O, The Wisps, dan api hijau,
sangat menakutkan di tengah malam. Ada berbagai suara yang tidak bisa dijelaskan datang dari kejauhan, ditambah sesekali menginjak tulang yang terekspos di tanah. Tempat ini benar-benar tidak ada udaranya, lebih mirip negeri hantu. Kita sudah sampai, kita sudah sampai, kita sudah sampai. Desa suci itu sedang hanyut. Menurut laporan, dikatakan bahwa desa itu akan melintasi daerah ini dalam waktu dekat. Raja, Raja Naga Hitam, dan keledai kecil membawa diri mereka sendiri. Para tuan melompat ke udara, Xiao Chen hanya mengikuti di belakang mereka. Ada awan tipis dan angin sepoi-sepoi di langit, dan tidak ada yang aneh. Bintang-bintang bersinar terang dan bulan tinggi sama sekali. Gagap, kamu menipu kami lagi, kamu sangat bodoh. Tidak, 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 aku baru saja mendengarkan, Paman Guru, tidak ada kesalahan. Petik 2, tapi tidak peduli bagaimana Stuter menjelaskan, tak satu pun Hari mereka mengetahui keberadaan Kamura, jadi mereka tidak punya pilihan selain pergi. Tetapi ketika semua orang terbang lebih dari 10 mil, mereka tiba-tiba merasakan gelombang fluktuasi di langit, dan awan gelap besar melintas, menutupi bintang dan bulan dalam sekejap, membuat kuburan massal di depan mereka menjadi gelap, dengan tidak ada cahaya yang terlihat. Apakah desa dewa yang kamu bicarakan? Xiao Chen, Dugu Jianmo dan yang lainnya sangat menyadari bahwa awan gelap tak berujung di langit jelas tidak sederhana. Mereka begitu berat sehingga orang tidak bisa bernapas, tidak terburu-buru maju sembarangan, tapi pilih mengamati dari kejauhan. Retak, kresek, kresek. Petir besar menari-nari dengan liar di luar awan gelap, setiap ular perak setebal bukit, itu berkali-kali lebih menakutkan daripada cahaya petir biasa gegabah. Kamu pasti akan tersambar petir. Pria malang itu menciutkan lehernya dan tergagap, lihat, sepertinya ada batasan. Tidak, 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 kita tidak bisa naik ke sana. Sepertinya desa iblis bagaimanapun juga. Karena penasaran mereka penasaran, namun tidak mau mempertaruhkan nyawa. Meski ingin naik dan melihat apa yang terjadi, mereka akhirnya memilih mundur di hadapan guntur dan kilat yang menakutkan. Kakak, selamat tinggal lagi. Setelah saya selesai menjual kulit macan putih bermotif dewa, saya akan pergi dan membaginya kepada Anda. Membaginya, bagilah denganmu. Pria malang Jin Sanyi melarikan diri dengan keledai kecilnya. Pedang iblis Dugu tidak berkata apa-apa, dan membiarkan Raja Naga Merah terbang ke pegunungan yang dalam, sementara dia berlari menuju Yindu seperti cahaya yang melayang. Dia tidak akan meninggalkan ibu kota kerajaan Sang Besar dalam waktu singkat. 3 ilmu pedang Zhang Sanfeng menarik perhatian. Niu Ren menepuk Raja Naga Hitam dan berkata, jangan bertarung dengan Raja Naga Merah. Pergilah ke pegunungan lain. Dia tidak takut Raja Naga Hitam akan menderita kerugian dari pedang iblis Dugu. Jika Raja Naga Hitam menggunakan pedang suci naga, Zenki akan melakukannya. Jika dia membunuh Raja Naga Merah, dia mungkin harus melawan iblis pedang Dugu sampai mati. Tidak semua Raja Naga akan bertarung sampai mati. Pada akhirnya, beberapa akan bertahan. Sekarang bukan waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Niu Ren sangat bersimpati pada tragedi klan naga dan menghibur Raja Naga Hitam. Akhirnya, cahaya hitam terbang menuju pegunungan di kejauhan. Niu Ren memandang Xiao Chen dan berkata, sebaiknya kau tinggalkan Yindu secepat mungkin. Harimau yang kuat itu dibunuh oleh kami. Dalam hal ini, semua orang akan curiga bahwa itu ada hubungannya denganmu. Tidak masalah, ubah saja wajahmu, Yin mungkin sangat hidup, aku tidak tega untuk pergi. Xiao Chen membiarkan Niu Ren pergi dulu,
dan kemudian dia membuka kekuatan magis dunia 8 fase dan bergabung ke langit malam dari yang lain arah. Di pagi hari, cahaya pagi yang indah muncul dari timur dan jatuh ke Yindu, menandai dimulainya hari yang baru. Hari ini, ditakdirkan untuk tidak damai. Di luar gerbang barat Yindu, di gurun, tubuh setengah rusak dikenali sebagai harimau setengah dewa perkasa dari keluarga Zongtuhu. Seorang setengah dewa meninggal seperti ini. Berita ini menyebar kembali ke Yindu, dan banyak orang segera memiliki berbagai asosiasi. Keluarga Hu jelas merupakan keluarga super bangsawan di dunia tengah. Ia memiliki warisan yang panjang dan kekuatannya sulit diprediksi. Selama Kaisar Suci Macan Putih, nenek moyang keluarga Hu, ada, mereka pasti akan menjadi klan raksasa yang paling sulit disinggung di dunia. Anda harus tahu bahwa Kaisar Suci Harimau Putih dapat melawan Raja klan Naga yang sebenarnya. Dia bahkan mengalahkan Sang Buddha. Meskipun dia tidak menang, dia mundur tanpa cedera. Mengingat apa yang terjadi baru-baru ini, Xiao Sui secara alami menjadi sasaran kecurigaan semua orang. Banyak orang yang diam-diam menebak bahwa mungkin kekuatan magis Xiao Sui benar-benar dapat mengalahkan para dewa. Kekuatan magis yang menakutkan tersebut dapat sepenuhnya melakukan pertempuran lintas level. Tentu saja, beberapa orang meragukan bahwa betapapun kuatnya Xiao Sui, dia hanyalah seorang tuan muda di alam kesadaran, dan tidak mungkin membunuh seorang dewa. Ini pasti sebuah konspirasi. Seorang tuan tua membunuh harimau yang kuat dan dengan sengaja mengacaukan situasi untuk membalas dendam pada keluarga Hu. Beberapa orang bahkan curiga bahwa Xiao Chen telah muncul kembali. Meskipun dikatakan bahwa dia meninggal pada malam itu 3 tahun lalu, tidak ada yang melihat tubuhnya. Rumor beredar selama beberapa waktu, dan semua orang membicarakannya. Peristiwa besar lainnya juga tersebar di antara anak-anak dari berbagai keluarga di Hindu. Orang suci dari kultus Dewa Matahari Kekaisaran Romawi datang ke ibu kota negara bagian Dasan di bawah pengawalan 500 ksatria untuk berperang melawan negara penguasa lainnya, Kerajaan Brahma. Meski hanya tersebar di wilayah kecil, namun masyarakat yang paham betul dengan situasi di daratan memahami bahwa cepat atau lambat Kerajaan Vatikan dan Kekaisaran Romawi akan berperang, dan konflik kerap pecah akhir-akhir ini. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, telah terjadi banyak konflik antara Kerajaan Brahma dan Kerajaan Sang Agung. Tidak mengherankan jika Kerajaan Luo mengirim orang untuk bergabung. Siapapun yang berwawasan luas telah menyadari bahwa perang sudah dekat, dan Hindu bergejolak untuk sementara waktu. Pada hari-hari berikutnya, perwakilan Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Sang Besar sering mengadakan pembicaraan rahasia. Pada hari kelima, di Taman Kerajaan, Zhao Liner yang cantik berdiri di sebuah paviliun di tepi danau, dengan ekspresi yang sangat dingin di wajahnya. Dia menghancurkan cangkir giok di tangannya hingga berkeping-keping, mengejutkan sekelompok ikan koi di bawah bunga teratai di danau dan berhamburan. Pegasus kecil sedang makan giok ginseng di padang rumput tidak jauh dari sana, melihat ke sini dengan curiga. Beberapa ksatria matahari dengan cepat masuk ke paviliun. Mereka semua adalah anak muda. Mereka bukan hanya yang terkuat di antara 500 ksatria, tetapi juga pengikut suci yang paling setia. Kerajaan Sang telah bertindak terlalu jauh untuk menipu orang lain. Pangeran kedua sebenarnya menginginkan orang suci itu menjadi putrinya. Dia benar-benar pantas dibunuh. Orang suci, izinkan aku berduel dengannya. Aku pasti akan memenggal kepalanya. Kami bersedia menjadi orang suci. Berjuang demi gadis itu. Zhao Liner perlahan-lahan menjadi tenang, dan suaranya seperti suara alam berlama-lama di paviliun. Jangan bertindak gegabah, kondisi mereka buruk, kasar, kami menolak saja, tidak perlu berperang.
Ini di Hindu, bukan Roma, jangan menimbulkan masalah. Tapi, mereka bertindak terlalu jauh dihujat, tapi mereka tetap kasar. Petik 2. Tidak masalah, Sein, saya punya ide. Izinkan kami untuk menantangnya. Tuan Hindu, kami tidak akan menyebabkan konflik berdarah dan berhenti di sini kita harus melawan dan membuat mereka kehilangan muka dan membiarkan apa yang disebut Tuan Elit Muda menderita kekalahan yang tragis. Sein, percayalah bahwa kami akan menjagaku dengan baik. Air, Zhao Liner berdiri di tepi danau seperti peri di Yaochi, dengan angin sepoi-sepoi bertiup, pakaian putihnya bergerak mengikuti angin, seolah-olah dia akan menunggangi angin kapan saja. Dia menghela nafas pelan dan berkata, saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda. Ini adalah ibu kota kerajaan Sang Agung. Jadi bagaimana jika Anda mengalahkan Tuan Muda di ibu kota mereka? Ini di negara mereka. Jika mereka menghargai wajah, Anda dapat memanggil Tuan Muda terkuat kerajaan Sang kapan saja, dan Andalah yang akan menanggung akibatnya. Tuan Muda terkuat kerajaan Sang. Ekspresi beberapa ksatria mat. Hari memadat, dan beberapa sosok segera muncul dari hati mereka, memikirkan pria dan wanita legendaris dari kerajaan Sang. Mereka memberikan perhatian khusus kepada para tuan muda di dunia dan tentu saja memiliki pemahaman tertentu tentang mereka, tetapi beberapa dari mereka akhirnya tertawa lagi. Selanjutnya, bagaimana jika guru terkuat mereka muncul? Sebentar lagi, beberapa guru dari agama matahari kita akan tiba, dan tokoh-tokoh terkemuka dari beberapa agama besar lainnya juga akan tiba. Ketika saatnya tiba, itu akan cukup untuk menekan orang-orang kuat yang kontroversial dari kerajaan Sang Besar. Petik 2. Zhuang Hu terbunuh, tapi Xiao Sishui tidak hanya tidak melarikan diri, tapi juga muncul dengan murah hati. Semua orang curiga, jika memang Xiao Sishui yang melakukannya, apakah dia masih berani tinggal di Hindu? Bagaimanapun, harimau yang kuat itu luar biasa. Ada rumor yang mengatakan bahwa itu mungkin adalah bibit yang akan dibudidayakan oleh Kaisar Suci Macan Putih. Banyak orang berspekulasi bahwa itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa tinggal di Hindu sedetik pun. Dalam beberapa hari berikutnya, Hindu sangat bersemangat. Para ahli dari kultus suci matahari menantang Hindu di mana-mana. Semua murid pangeran kedua dikalahkan secara menyedihkan, membuat pangeran kedua kehilangan muka. Ahli mantra dewa dan prajurit yang menguasai keterampilan tempur klan barat menciptakan badai di Hindu, menyapu generasi muda. Kekalahan pangeran kedua hanyalah permulaan, dan kemudian tantangannya berangsur-angsur meningkat, dan bahkan beberapa keluarga kerajaan di Hindu terlibat. Meskipun Bosi, Chen Hangjin dan lainnya memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut, sebagian besar keluarga bangsawan lainnya sangat menderita. Xiao Chen memiliki sikap menonton film sepenuhnya, dan akan menontonnya setiap kali ada tantangan. Selama beberapa hari, dia menghindari putri ketiga, karena menurut tebakannya, putri ketiga akan memintanya untuk mengambil tindakan dengan pedang iblis dugu cepat atau lambat, tetapi Xiao Chen tidak ingin terlibat dalam pusaran air ini. Terjadi kekacauan di Hindu, dan dua lainnya di antara 4 pahlawan Hindu bergegas kembali dengan kecepatan tinggi. Putri ketiga kerajaan Sang Agung bahkan mengirimkan surat pribadi untuk mengundang beberapa tuan muda legendaris untuk datang ke Yanjing. Pada saat yang sama, beberapa guru dari agama matahari akan segera tiba, dan guru muda berprestasi dari agama besar lainnya juga akan segera tiba di Hindu. Dalam hal ini, baik para tetua kerajaan Sang Agung maupun para uskup dari sekte matahari hanya tersenyum. Aliansi adalah tren yang tidak dapat dihindari, tetapi beberapa bentrokan masih harus terjadi. Meskipun mereka tidak mengaturnya secara pribadi,
Mereka semua memperhatikan untuk melihat apakah karakter generasi berikutnya dapat saling mengalahkan. Bab 245 Dewa Tertinggi Masa Depan. Tuan Muda Kerajaan Sang Agung telah dikalahkan secara menyedihkan. Para ahli mantra dewa dan pejuang klan barat telah menunjukkan kesuksesan besar di Hindu dalam beberapa hari terakhir tidak mampu melawan, menyebabkan banyak orang kehilangan muka. Di antara tuan muda terkenal di Yanjing, satu-satunya yang tidak kalah adalah Chu Xingguang, Yan Lingkong, Bo Si, Chen Hangjin dan keluarga kerajaan lainnya. Tentu saja, bukan berarti generasi muda dinasti Sang tidak sekuat Romawi. Ada banyak alasan. Bagaimanapun, para ksatria kultus matahari ini adalah elit yang dipilih dari seluruh negeri, dan sedikit orang yang keluar untuk menantang adalah elit di antara para elit, dan mereka secara alami akan bertindak sesuai dengan kemampuan mereka saat memilih lawan mereka. Yin hanyalah ibu kota kerajaan Sang. Meskipun kerajaan Sang yang muda dan berkuasa di sini sangat menakutkan, kecuali beberapa orang seperti Chu Xingguang dan Yan Lingkong, yang lain tidak dapat mewakili tingkat puncak kerajaan Sang. Orang-orang terkuat tidak dapat terkonsentrasi di satu tempat, tetapi tersebar di seluruh negeri. Jika tidak, Yin Ying, putri ketiga kerajaan Sang, tidak akan bisa mengirim surat untuk mengundang orang. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, putri ketiga Yin Ying benar-benar mulai mengirim orang untuk mencarinya, berharap memintanya mengambil tindakan melawan penguasa kultus matahari di Kekaisaran Romawi. Bukan karena Xiao Chen tidak mau membantu, tapi dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam perselisihan seperti itu. Harimau yang kuat itu dibunuh sendiri. Tidak perlu mengakui cinta putri ketiga dengan luar biasa keterampilan, dan tidak ada cara yang bisa menahannya. Tapi sulit untuk menolaknya secara langsung, jadi saya hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Pedang Iblis Dugu telah mendapatkan 3 niat pedang Zhang Sanfeng, dan dia tidak bisa mengelak dari cintanya pada ketiga putri tersebut. Para penguasa kultus matahari menyapu ibu kota Yin, dan 7 pemimpin dari 500 ksatria menjadi terkenal di ibu kota Sang dan menjadi fokus pembicaraan orang-orang. Pada hari ke-7 ini, lapangan seni bela diri di pinggiran selatan Hindu dipenuhi dengan niat membunuh. Suasananya sangat hidup, karena 7 penguasa sekte matahari akan mulai menantang penguasa kerajaan Bo Si dan Chen Hangjin. Para tetua di kedua sisi tidak ikut campur, dan generasi muda menunjukkan tembakan nyata, jadi mereka memulai duel formal di tempat latihan militer kamp militer di pinggiran selatan Hindu. Bo Si bertubuh tinggi, dan bekas luka di wajahnya memberinya temperamen yang garang dan aura yang kuat. Dikelilingi oleh anak-anak dari keluarga Yanjing, dia melangkah ke arena seni bela diri. Di seberangnya adalah seorang pria yang sama tingginya, telanjang sampai pinggang, dengan otot di sekujur tubuhnya, seperti palu daging yang diremas di tubuhnya, penuh daya ledak, dan juga memiliki nama keluarga yang liar, 2 sinar dinginnya keluar dari matanya. Bo Si. Kata-kata Bo Si sangat sederhana dan dia mengumumkan namanya. Sun Knight Rhodes. Rhodes juga mengumumkan namanya, lalu menghunus pedang 2 tangannya, berjalan ke depan, dan berkata, "Ingat namaku, kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang hari ini." Rhodes, dia dalam 50 gerakan. Ratusan Sun Knight berteriak keras. Orang suci itu didambakan oleh pangeran kedua kerajaan Sang, yang membuat para ksatria matahari fanatik ini marah, dan mereka melampiaskan semua kemarahan mereka pada lawan mereka. Bo Si memandang serigala dengan mata elang, temperamen bawaannya yang garang membuatnya tenang dan percaya diri, matanya yang dingin menatap ke arah para ksatria, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Kedua pria botak itu mengalahkannya dengan 30 gerakan. Kedua pria botak itu menyiksanya dengan baik. Anggota keluarga kerajaan di Hindu berteriak keras.
Yang lain tidak berani memanggilnya, dua pria botak, di depan wajahnya, jika tidak, mereka berisiko terjepit. Berbahaya karena tenggorokannya patah. Ketika pertempuran dimulai, Bosi datang ke ruang penjara ungu. Jelas sekali bahwa dia serius tentang hal itu, jika tidak, dia tidak akan bisa menggunakan keterampilannya yang paling kuat. Energi ungu yang tak ada habisnya memenuhi udara, membentuk penjara spasial dalam sekejap, dan dengan cepat menyelimuti Rhodes. Rhodes menengadah ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh, memegang pedang besar di kedua tangannya dan menebasnya. Rambut pirangnya bersinar seperti matahari di langit, dan pedang besar itu tampak terbakar. Itu adalah pedang ilahi yang berkobar. Rhodes telah menggunakan keahliannya yang paling kuat. Ksatria matahari yang menyaksikan pertempuran itu sekilas mengenali gerakan membunuh Rhodes yang mengerikan. Itu adalah kekuatan magis yang memaksimalkan potensi tubuh manusia dan memaksimalkan kekuatan. Itu adalah pedang yang mengejutkan. Diam-diam, ruang penjara ungu dan pedang ilahi yang berkobar bertemu. Tidak ada suara yang keluar, tetapi langit terus pecah, dan energi ungu berkabut serta cahaya keemasan yang menyala-nyala menelan satu sama lain dan terus berdampak. Dua warna cahaya terakhir bercampur dan meledak dalam sekejap. Bosi memuntahkan darah dan terbang menjauh. Kedua belah pihak menderita kerugian, dan kedua master menggunakan keterampilan terkuat mereka untuk saling menantang segera setelah mereka muncul, menghasilkan hasil seperti itu. Itu berakhir imbang, dan kedua belah pihak bergegas menyelamatkan yang terluka. Kemudian, Chen Hangjin, yang memiliki kulit cerah dan tampak anggun, naik ke atas panggung. Lawannya adalah ahli mantra sihir pemberian Tuhan yang mirip dengan Chen Hangjin. Chen Hangjin, Lancelot, petik 2, kalahkan dia yang mengompol. Jika kamu tidak mengompol pada usia 10 tahun, pukul aku dengan keras. Chen Hangjin melirik ke belakang dengan marah, dan kemudian mengambil tindakan dengan keahliannya yang paling kuat, 9 neter Pluto King roda harta karun. Mengenai masalah yang berkaitan dengan wajah generasi muda kedua negara, Chen Hangjin melakukan yang terbaik ketika dia muncul, dan Lancelot, ahli mantra dewa, juga merapalkan mantra dewa yang paling kuat, kemuliaan bagi dunia. Awan iblis melonjak, seperti awan gelap yang tiba-tiba menyelimuti medan perang dalam sekejap. Roda harta karun seukuran batu giling seperti matahari hitam, mengalirkan ribuan cahaya hitam, mengeluarkan kengerian yang membuat jantung berdebar-debar. Di arah lain, ia seperti matahari yang terbit ke langit, cahayanya yang terik menyinari segala arah, hampir berlawanan dengan kekuatan matahari hitam. Kedua matahari itu seperti dua meteor besar, mereka bergegas bersama dalam sekejap, dan terjadilah tabrakan yang dahsyat. Cahaya hitam dan cahaya keemasan melesat seperti kembang api kekuatan yang menakutkan. Roda harta karun dan terik matahari keemasan hancur, tetapi cahaya dari tabrakan itu sangat terang. Aliran cahaya memercik kemana-mana, membanjiri langit dan bumi. Pada akhirnya, Chen Hangjin dan Lancelot sama-sama terluka, dan mereka berdua muntah darah dan terbang keluar. Itu adalah pertarungan seri lainnya. Kedua belah pihak bergegas menyelamatkan yang terluka, dan pemandangannya agak menyedihkan. Terutama kerajaan Shang. Bagaimanapun, pihak lain telah memenangkan banyak pertandingan dalam beberapa hari terakhir, tetapi sekarang ketika tuan sebenarnya berhadapan, kerajaan Shang masih belum memenangkan satu pertandingan pun. Di kejauhan, di paviliun bambu sementara, tanah ditutupi dengan bunga. Zhao Liner, yang berpakaian putih dan tertutup salju, berbaring miring di atas kursi bambu kursi malas lainnya. Yin Ying, saya berani mengatakan bahwa hari ini, kamu pasti akan kalah. Belum tentu, kan? Yin Ying masih genakan kerudung, tubuh giok rampingnya bergelombang indah,
dan rok panjangnya cukup ketat, menguraikan semua kurva yang bergerak. Zhao Liner terkekeh dan berkata, sulit untuk mengatakan apakah orang yang Anda undang akan datang. Bahkan jika saya memberi Anda wajah, mereka tidak akan dapat segera tiba. Bahkan jika mereka datang dalam beberapa hari, akan ada menjadi masalah dari beberapa agama besar. Pendukung terkuat bertahan. Anda seharusnya tidak mengharapkan apa yang disebut 4 elit Hindu, hanya ada 2 dari mereka di Hindu, dan saya mendengar bahwa Chu Xingguang di antara mereka dikalahkan belum lama ini. Kedua wanita tersebut bukanlah orang biasa. Meski tersenyum dan berbicara dengan cerdik, mereka berdua punya poin masing-masing dan menyerang lawannya. Paviliun Huazu tempat mereka berdua berada tidak terlalu jauh dari arena seni bela diri. Karena Chu Xingguang telah menjadi si kembar takdir, kesadaran spiritualnya 2 kali lebih tajam dari para master di level yang sama. He dapat dengan jelas mendengar suara pembicaraan Saint of the Sun Cult dan Three Princess. Dia telah mengejar putri ketiga Yin Ying selama lebih dari 1 atau 2 tahun. Bagaimana dia bisa duduk diam dengan kata-kata seperti itu? Tapi dia bukanlah orang biasa. Meskipun dia sedikit marah pada awalnya, dia segera menjadi tenang dan mencibir. Chu Xingguang melangkah ke lapangan. Chu Xingguang, salah satu dari 4 pahlawan Hindu, telah pergi berperang. Apa yang disebut bayangan pohon terkenal seseorang dan si kembar takdir adalah kekuatan magis yang langka. Hanya sedikit orang yang menguasainya dalam sejarah. Mereka semua meninggalkan nama mereka dalam sejarah budidaya. Mengapa orang tidak memperhatikan Chu Xingguang? Para elit generasi muda ksatria matahari semuanya telah mempelajarinya secara mendetail dan sangat mementingkan pria kuat dengan keabadian ini. Chu Xingguang memiliki penampilan yang luar biasa. Dia saat ini mengenakan baju perang emas, ditambah dengan posturnya yang tinggi dan lurus. Dia terlihat sangat heroik, seperti dewa perang yang tidak akan pernah mati dalam 100 pertempuran. Kalian semua, ayo bersama-sama. Chu Xingguang menunjuk ke 5 orang di seberangnya. Keberanian seperti itu tidak sombong dan cuek, tetapi berasal dari sifat asli mereka. Saya harus mengatakan bahwa kesombongan beberapa orang memang menambah pesona kepribadian mereka. Saat ini, banyak orang yang terharu. Banyak wanita dari keluarga bangsawan di Hindu yang menyaksikan pertempuran tersebut. Di antara mereka ada banyak pengagum Chu Xingguang. Melihatnya begitu agung, beberapa orang tidak bisa menahan perasaan senang dan gembira tetapi juga diam-diam sedih. Chu Xingguang dia sangat mencintai putri ketiga dan harus menghindari banyak urusan pernikahan, yang membuat banyak wanita bangsawan sangat sedih. 7 master yang dipilih oleh 500 ksatria matahari kini telah melukai 2 dari mereka dengan serius, dan 5 master yang tersisa semuanya telah berubah warna. Dalam pandangan mereka, ini bukan lagi sebuah provokasi, tetapi sebuah penghinaan. Chu Xingguang, kamu sangat sombong. Seorang ahli mantra dewa pemberian Tuhan terbang tanpa menyebutkan namanya. Yang muncul adalah mantra dewa yang luar biasa. Petir, api, dan bilah cahaya merobek langit dan menghantam Chu Xingguang. Lalat mengguncang pohon. Sebagai tanggapan, Chu Xingguang hanya mengucapkan 4 kata, matanya bersinar dengan cahaya ungu, dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi 2 dalam sekejap wajahnya, sedangkan lelaki jahat itu tampak jahat. Sinar cahaya suci bersinar ke segala arah di sekitar putra yang baik, dan tempat itu tampak sangat sakral dan damai. Roda Buddha surgawi muncul di atas kepalanya. Fluktuasi energi yang besar dan tak terduga membuat orang merasa ketakutan. Roh jahat di sekelilingnya melonjak, kabut hitam tak berujung melonjak, dan energi dunia bawah mengelilinginya. Sebuah sabit kematian besar muncul di tangannya, Yan. G sangat menakutkan dan menakutkan, memancarkan fluktuasi mengerikan yang membuat hati orang berdebar-debar.
Terlihat bahwa Chu Xingguang tidak meremehkan musuh, dia menunjukkan keterampilan terkuatnya ketika dia muncul. Tidak ingin membuang waktu, si kembar takdir maju ke depan sambil memegang roda Buddha dan harta karun Pluto. Tubuh abadi mengendalikan dua harta karun, menghancurkan semua mantra penyerang, berubah menjadi dua sinar cahaya dan bergegas menuju kutukan. Sabit kematian, harta karun Pluto, menghancurkan kehampaan dan langsung menghempaskan kutukan dewa itu. Jika dia tidak mengontrol kekuatannya dengan hati-hati, ahli mantranya akan langsung musnah. Semua orang tersentak. Nasib si kembar tidak terbayangkan. Dengan pukulan terkuat, lawan yang kuat segera roboh. Anak-anak dari keluarga bangsawan di Hindu secara alami bersorak, dan akhirnya melepaskan sifat buruk mereka selama beberapa hari terakhir. Mereka memuji Chu Xingguang karena layak menjadi salah satu dari 4 pahlawan Hindu, dan segera menjatuhkan lawannya. Semua orang di Ksatria Matahari tampak serius, dan sosok tinggi yang memegang tombak perang emas di antara 4 master yang tersisa berjalan ke tengah lapangan. Sudah kubilang untuk berkumpul, kata si kembar pada saat yang sama dengan tenang. Kalahkan aku dulu sebelum kita bicara. Tombak perang itu naik ke langit, menghancurkan kehampaan seperti kilat. Lusinan bola cahaya mirip meteor muncul dari ujung tombak, seperti lingkaran matahari kecil, sangat berkobar, terbang ke arah perilaku Chu Gila. Itu adalah ketajaman roda matahari. Banyak orang mengenali kekuatan magis ini, tetapi ketika dihadapkan dengan si kembar takdir, betapapun menakutkannya kekuatan magis itu, tidak ada gunanya kecuali si kembar bisa disegel ke dunia berbeda dan dicekik persatu. Roda harta karun Buddha surgawi berputar, dan kehampaan hancur berkeping-keping. Selusin matahari kecil runtuh dan menghilang dalam sekejap, seperti es dan salju bertemu dengan tungku. Roda harta karun Buddha surgawi mengguncang langit dan bumi, memancarkan suara Buddha yang merdu, suara, memegang sosok tinggi tombak perang itu terbang menjauh. Darah berceceran di langit, dan yang kalah terluka parah dan sekarat. Sekali lagi, kalian semua berkumpul. Si kembar takdir mengamati sekeliling, dan akhirnya memilih 3 pria kuat di depan mereka. Sorak-sorai di sekeliling memekakkan telinga. Di paviliun Huasu, putri ketiga Yin Ying tersenyum manis dan berkata, sepertinya orang suci itu kecewa. 1 Chu Xingguang sudah cukup untuk melenyapkan 7 tuan. Zhao Liner mengumpulkan rambutnya dan mengibaskannya dengan lembut tangannya. Yang ramping, berjabat, terkekeh dan berkata, bahkan jika mereka kalah, aku hanya perlu mengirim 1 orang lagi, yang cukup untuk melenyapkan semua Master Sang yang hadir hari ini. Chu Xingguang mengambil roda harta karun Buddha surgawi dan harta karun Pluto, di seluruh dunia. Dia tidak terkalahkan meskipun ketiga tuan itu bergabung dan menghancurkan tubuhnya beberapa kali, mereka tidak dapat benar-benar membunuhnya. Namun, roda harta karun Buddha surgawi dan sabit kematian selalu mengancam kehidupan mereka bertiga. Sudah berakhir, teriak Chu Xing liar, rambutnya menari-nari liar. Pada saat ini, putra yang baik sangatlah sakral dan agung, seperti kelahiran kembali seorang Buddha surgawi, dengan ribuan sinar cahaya dan ribuan warna keberuntungan. Dan ketika anak jahat datang ke dunia ini seperti Pluto, awan gelap bergulung, dan aura jahat membanjiri. Chu Xing sama gilanya dengan dewa. Roda Buddha surgawi dan harta tertinggi dunia bawah, sabit kematian, menghancurkan kehampaan. Hanya dalam waktu singkat, ketiga tuan itu terlempar. Darah menodai langit, mereka terluka parah dan sekarat. Semua orang di kerajaan Sang Agung bersorak, akhirnya mengalahkan 7 master ksatria matahari, dan sepenuhnya melepaskan energi buruk beberapa hari terakhir. Banyak orang meneriakkan nama Chu Xingguang. Namun, di sisi lain,
Zhao Liner tidak menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Dia bertepuk tangan dengan lembut, dan seorang kesatria tua dengan hati-hati menggendong seorang anak berusia 11 atau 12 tahun di punggungnya. Seorang anak yang terbuat dari kayu dan kayu, tidak memiliki nafas kehidupan. Dia mengenakan jubah Dewa Matahari. Meskipun dia memiliki penampilan yang tampan dan rambut emas panjang yang menari-nari seperti api, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia tidak memiliki vitalitas, seolah-olah dia tidak lebih dari boneka yang sangat indah. Ksatria tua itu dengan lembut menempatkan anak itu di paviliun bambu. Anak laki-laki tampan itu menginjak tanah dengan bunga-bunga bermekaran, tidak bergerak, seperti patung batu yang hidup, berdiri di sana dengan tenang, dengan mata tertutup rapat. Yang paling mengejutkan adalah terdapat mata vertikal di tengah keningnya. Sungguh mengejutkan, bagaimana manusia bisa memiliki mata ketiga. Namun, mata vertikalnya tidak terbuka, melainkan tertutup rapat. Di tengah kerumunan, Xiao Chen memandang anak itu dengan tenang. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasakan ancaman yang kuat, dan ini sebenarnya datang dari seorang anak kecil. Gadis suci, apakah Tuan yang kamu katakan bisa menyapu semua orang di lapangan hanyalah seorang anak kecil? Putri ketiga Yin Ying telah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Zhao Liner terkekeh dan berkata, meskipun dia hanyalah seorang anak kecil sekarang, dia akan menjadi dewa tertinggi di masa depan. Tuhan, tolong pergi dan kalahkan si kembar takdir. Mendengar hal tersebut, anak tampan berambut pirang itu berjalan menuju lapangan tanpa bersuara. Meski tidak ada fluktuasi energi, ahli manapun akan merasakan sesuatu yang tidak normal dan menyadari betapa menakutkannya anak tersebut. Dengan mata terpejam dan kaki tidak menyentuh tanah, anak itu datang ke lapangan dengan ringan. Menghadapi si kembar takdir, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Seolah berbicara dalam tidurnya, dia dengan lembut mengucapkan dua kata, kehancuran. Aliran darah dalam sekejap, cahaya menjadi satu-satunya di dunia, menghancurkan si kembar takdir seperti pelangi yang mengejutkan. Hanya dengan satu pukulan, semua orang ditekan. Si kembar takdir langsung hancur berkeping-keping, bahkan tidak bisa mengelak. Sungguh kekuatan yang menakutkan, dan orang yang menyerangnya hanyalah seorang anak berusia 11 atau 12 tahun. Si kembar perlahan mengembun dan terbentuk di langit yang jauh. Chu Xingguang memegang roda harta karun Buddha Surgawi dan harta karun Pluto, wajahnya serius, dan dia perlahan mendorong ke depan. Satu demi satu, cahaya kehancuran berwarna darah terpancar dari mata kanan anak kecil itu, yang terbuka sendiri, dalam waktu singkat, itu telah menghancurkan saudara kembar Chu Xingguang 7 atau 8 kali. Kekuatan tempur yang mengerikan. Xiao Chen sangat akrab dengan perasaan ini. Pemandangan mengerikan ini pernah muncul di hutan belantara selatan sebelumnya. Bab 246 Kekuatan si kembar takdir terlihat jelas bagi semua orang. Mereka bisa mati dan terlahir kembali, yang merupakan kekuatan tak tertandingi yang bahkan membuat iri para dewa. Chu Xingguang telah melalui segala macam kesulitan dan ujian, dan dalam berbagai petualangan, dia memiliki perasaan di dalam hatinya dan menghabiskan beberapa bulan dalam pengasingan sebelum dia mengembangkan kekuatan magis yang tak tertandingi ini. Pada hari dia berhasil, ayahnya yang ragu-ragu segera dia diangkat sebagai ahli waris kepala keluarga. Kekuatan Chu Xingguang terlihat jelas bagi semua orang, tetapi pada saat ini, tubuhnya berulang kali dihancurkan oleh cahaya kehancuran. Kemanapun lampu merah yang menakutkan lewat, bahkan roda harta karun Buddha dan sabit kematian hampir hancur beberapa kali. Anak laki-laki pirang itu begitu kuat hingga terasa luar biasa. Chu Xingguang terus mengubah posisi, menghindari cahaya berdarah,
mencoba memaksanya maju, tapi tidak peduli seberapa cepat dia, bagaimana dia bisa lebih cepat dari mata anak laki-laki itu yang terbuka. Mata kanan, yang melambangkan kehancuran, memiliki bercak darah, seolah-olah memiliki kekuatan tak berujung yang tidak ada habisnya, menyebabkan tubuh fisik Chu Xingguang terus-menerus dihancurkan dan ditata ulang. Adegan yang familiar muncul di hati Xiao Chen. Dalam pertempuran antara Raja Binatang di hutan belantara selatan hari itu, Raja Singa Emas mewakili kehancuran dengan satu pandangan dan reinkarnasi dengan satu pandangan mungkin tidak bisa menekannya. Jika bukan karena putri salju kecil, binatang buas keke muncul entah dari mana, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekarang, dengan kemunculan kembali Eye of Destruction, bagaimana mungkin seseorang tidak memikirkan Raja Singa Emas? Chu Xingguang dihancurkan lebih dari selusin kali, dan mengatur ulang tubuh aslinya lebih dari selusin kali sebelum akhirnya mendekat dengan roda harta karun Buddha surgawi dan sabit kematian. Tetapi pada saat ini, mata kiri anak laki-laki itu terbuka, seolah-olah dia sedang berbicara dalam tidur, dan dia mengucapkan dua kata, reinkarnasi. Dalam sekejap, ruang itu hancur, dan gerbang neraka yang suram tiba-tiba muncul, kabut hitam bergulung, dan roh jahat setelah bergegas keluar dari portal gelap, anak laki-laki pirang itu benar-benar memulai reinkarnasi. Kabut tak berujung melonjak, dan kekuatan besar merobek Sanzi, seperti gunung yang menekan Sanzi. Dia tidak bisa bergerak, dan hanya bisa ditarik ke pintu reinkarnasi sedikit demi sedikit. Roh jahat membuat orang berdebar-debar, kabut membuat orang ketakutan, dan cahaya gelap bersinar. Pada akhirnya, anak baik ditelan oleh pintu reinkarnasi, dan anak baik Chu Xingguang disegel di neraka. Anak laki-laki berambut pirang itu memiliki ekspresi yang membosankan, tapi kekuatan yang tidak terlihat membuat orang merasa sangat menakutkan. Kemudian, mata reinkarnasi terbuka kembali, dan dia juga meninju Sanzi ke dimensi yang tidak diketahui. Kekosongan yang pecah perlahan tertutup, si kembar takdir menghilang ke arena seni bela diri, kabut menghilang, dan pemandangan kembali jernih, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua orang benar-benar terpana, dan pemandangan itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, dan arena seni bela diri sangat sunyi. Baru setelah tangisan menyedihkan dari seorang wanita bangsawan keluar, semua orang sepertinya terbangun dari mimpi. Chu Xingguang terbunuh, Terjadi kekacauan di tempat kejadian, dan semua orang berteriak. Ini terlalu menakutkan. Ini hanyalah seorang anak laki-laki berumur 11 atau 12 tahun, dan dia benar-benar membunuh si kembar takdir. Melahirkan seorang anak sungguh tak terbayangkan. Dari mana asal-usul anak kecil itu? Prestasi di masa depan, mungkin tak terukur. Apakah itu benar-benar dewa tertinggi yang disebutkan oleh Saint of Sun Chult? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan magis seperti itu? Mungkin, hanya Tuhan yang bisa membunuh si kembar takdir ketika mereka berumur 11 atau 12 tahun. Tidak mungkin. Bagaimana Chu Xingguang bisa dibunuh? Berbeda dari dunia 8 fase Xiao Chen, anak laki-laki berambut pirang itu benar-benar menyegel anak laki-laki yang baik ke neraka dan anak laki-laki lainnya ke ruang yang tidak diketahui. Memikirkan metode seperti itu saja sudah membuat orang takut. Di kejauhan, Niuren ketakutan dan Dugu Jianmo acuh tak acuh. Mereka semua menyadari betapa menakutkannya anak itu. Xiao Chen menatapnya dalam diam. Kekuatan magis yang menakutkan dan tak tertandingi tidak berbeda dengan Raja Singa Emas. Apa hasilnya jika dia melepaskan semua kekuatan magisnya dan menghadapi bocah pirang di arena seni bela diri? Paviliun bambu di kejauhan dipenuhi pot-pot bunga mekar yang harum.
Putri ketiga Yin Ying terdiam lama. Sulit baginya untuk menerima bahwa Chu Xingguang, salah satu dari 4 pahlawan kota Yin, dibunuh seperti ini. Di sebelahnya, Zhao Liner juga mengerutkan kening. Dia ingin anak laki-laki itu mengalahkan Chu Xingguang, tetapi pihak lain secara langsung menunjukkan niat membunuh. Kedua wanita cantik itu terdiam, berusaha sekuat tenaga menghindari konflik yang mengerikan. Sein, itu keterlaluan. Setelah berpikir lama, putri ketiga tidak menyerang dan hanya mengucapkan beberapa patah kata. Ya, duel ini telah disepakati sebelumnya bahwa ini bukan konfrontasi hidup dan mati. Sekarang bukan hanya seseorang yang mati, tapi dia juga orang yang sangat penting. Pencapaian di masa depan tidak akan terbatas, terbunuh begitu saja. Ini salahku, dia seharusnya tidak diizinkan muncul. Dia adalah tiruan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dia hanya memiliki sedikit kesadaran, tetapi sulit untuk mengendalikannya. Tidak jauh dari sana, banyak orang mendengar perkataan orang suci dari kultus matahari. Aku tiba-tiba merasa ngeri. Bocah pirang itu hanyalah tiruan, tapi dia sudah sangat menakutkan. Apa yang akan terjadi jika tubuh aslinya muncul? Pada saat ini, langit yang tenang tiba-tiba berguncang, dan kemudian kehampaan pecah, gelombang kabut gelap melonjak, udara hitam suram menutupi separuh langit, dan gerbang reinkarnasi muncul kembali. Anak laki-laki pirang itu sepertinya merasakan sesuatu, dan mata vertikal di dahinya mulai berdetak kencang, seolah-olah akan terbuka kapan saja, yang membuat semua orang di luar tempat tersebut merasa berdebar-debar. Sosok itu bersinar, dan dalam kabut yang berputar, sesosok tubuh dengan cepat keluar. Roda Buddha surgawi digantung di atas kepalanya, bersinar ke segala arah, menyebarkan kabut hitam, tetapi cahaya suci tidak meningkat, dan aura pembunuh terus berlanjut. Niat membunuh melonjak, dan aura pembunuhnya sangat kuat, tetapi ada kelelahan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Itu Chu Xingguang yang kembali dari pembunuhan. Ya Tuhan, Chu Xingguang kembali dari neraka. Sungguh luar biasa, orang baik itu kembali dari neraka. Sungguh keajaiban, anak kembar Chu Xingguang masih hidup. Mengenakan satu tubuh dapat membangkitkan mayat lainnya. Bagi semua orang, ini adalah keajaiban. Sungguh tidak terbayangkan bahwa seorang ahli pengetahuan Tibet dapat melakukan perjalanan melalui neraka dan alam keabadian. Anak laki-laki pirang itu mengabaikan Chu Xingguang, mata vertikal ketiganya bergerak-gerak hebat, matanya setengah terbuka dan setengah tertutup, menatap kehampaan di belakangnya, seolah dia ingin melewati gerbang reinkarnasi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Celepuk, Sanzi Cuxing jatuh ke tanah dengan gila-gilaan. Semua orang berteriak, dan banyak orang bergegas menyelamatkannya. Bahkan ketiga putri kerajaan Dasang berdiri dari paviliun bambu. Orang suci dari kultus matahari buru-buru memanggil anak laki-laki pirang itu. Takut dia akan membunuh Cuxing lagi, tetapi anak laki-laki itu tetap tidak bergerak, mata vertikal ketiganya terus berdetak, dan dia menghadap pintu reinkarnasi. Di balik kehampaan yang rusak, beberapa suara tiba-tiba datang dari gerbang neraka yang suram. Kemudian menjadi jelas dalam sekejap, dan suara kekanak-kanakan di kehampaan hitam itu nyata. Itu menembus, lembut dan lembut, seperti anak kecil yang berbisik, seperti anak kecil yang mempelajari kata-kata, dan bergema dengan jelas ke seluruh dunia. Hei, ya, semua orang di luar arena seni bela diri tercengang. Ini di luar imajinasi semua orang. Anak laki-laki berambut pirang itu tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ekspresinya yang kusam tiba-tiba menjadi bersemangat. Matanya setengah tertutup, cahaya kehancuran dan cahaya reinkarnasi tidak bersinar,
Tetapi fluktuasi energi yang menakutkan terus melonjak di sekelilingnya. Ketiga mata vertikal itu berdetak semakin kencang, daging dan darah di sekitarnya hampir transparan, dan pembuluh darah yang terus berdetak terlihat jelas. Hanya karena orang lain tidak mengetahuinya bukan berarti Xiao Chen tidak mengetahuinya. Itu seperti suara musik perih di telinganya. Itu adalah suara binatang seputih salju. Itu Keke. Chu Xingguang pasti menemukannya secara kebetulan dan diteleportasi kembali oleh binatang kecil itu. Tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya, Xiao Chen naik ke langit. Di saat yang sama, Niu Ren dan pedang iblis Dugu juga bergegas. Mereka juga menebak siapa orang itu, keduanya hampir berkelahi dengan Xiao Chen. Di saat yang sama di pagi hari, mereka tiba di gerbang neraka. Selain mereka, ada beberapa orang di tempat kejadian yang telah menebak kebenarannya. Bagaimanapun, suara ketika binatang kecil itu mati 3 tahun lalu terlalu besar. Itu adalah pemandangan seolah-olah Lao Tzu dan Buddha telah menghilang di masa lalu hidup. Itu membuat dunia sedih dan ribuan bunga layu. Berbagai adegan tangisan dan duka sebagian terekam dalam kristal memori, dan bahkan ada beberapa gambar binatang seputih salju. Banyak kekuatan besar di daratan menghabiskan banyak uang untuk membeli kristal memori. Keluarga besar suara ini sama sekali tidak asing bagi siapapun. Pertama, 9 lelaki tua dari pihak putri ketiga naik ke langit, lalu 6 ksatria tua dari pihak kultus matahari naik ke langit, dan 15 lelaki tua mengepung gerbang samsara. Perilaku ini segera mengejutkan semua orang. Kepala putih itu memandang ke gerbang neraka dengan ekspresi serius. Semua orang tidak percaya bahwa suara lembut benar-benar menarik begitu banyak tetua yang berkuasa untuk muncul. Ekspresi Zhao Liner berubah lagi, dan dia juga menyadari siapa yang membuat suara itu. Ketika dia berada di Pulau Naga, dia melihat dengan matanya sendiri kekuatan luar biasa dari binatang kecil seputih salju. Saat memanggil kapal Dewa Naga leluhur, makhluk kecil itu dengan sia-sia menginjak Raja Naga, dan akhirnya bergegas ke depan, bergegas dengan suara mengoceh. Dunia terguncang ketika binatang kecil itu mati. Setelah berita itu keluar, Zhao Liner secara alami mengetahuinya. Ketika dia mengingat kembali adegan pemanggilan kapal dewa, dia merasa sulit untuk mengatakan apakah itu seputih salju binatang buas yang memanggil kapal dewa atau Raja Naga berkepala 11. Kapal dewa dipanggil. Zhao Liner sangat memahami bahwa latar belakang binatang kecil seputih salju itu tidak terbayangkan, karena setiap kali paus dari Sekte Matahari menyebutkan hal ini, dia sangat teliti dan tidak pernah mengungkapkan pengalaman hidupnya. Di sebelah gerbang samsara, Xiao Chen sangat bersemangat. Apakah binatang kecil seputih salju itu kembali? Dia ingin berteriak, tetapi harus menekan dorongan batinnya. Seekor binatang kecil seputih salju menjulurkan kepalanya keluar dari pintu reinkarnasi dengan bingung, mengamati segala arah. Dengan curiga, bulu matanya yang panjang terus berkedip, matanya yang besar berkibar, dan penampilannya yang berbulu sangat lucu. Harus dikatakan bahwa perasaan spiritual Keke begitu tajam hingga hampir menakutkan. Meskipun Xiao Chen mengubah penampilan dan nafasnya dengan kekuatan magis untuk melelehkan senjata dan memurnikan tubuh, ia langsung mengenali Xiao Chen, tetapi tidak mengizinkannya untuk memiliki pengaruh apapun. Mengekspresikan hal ini, anak laki-laki pirang di tanah melancarkan serangan. The Eye of Destruction menembakkan darah, menghancurkan kekosongan dan menembak ke arah Keke. Hei! Begitu dia menjulurkan kepalanya, dia diserang. Binatang kecil seputih salju itu mendengus dengan marah dan dengan acuh tak acuh mengeluarkan sepotong cahaya ilahi berwarna-warni, menghancurkan 7 atau 8 sinar darah dengan sekali gesek. Itu, binatang kecil yang legendaris. Namanya Keke,
dan muncul di kota Kaisar 3 tahun lalu. Itu binatang kecil Xiao Chen. Tapi, dia mati 3 tahun lalu, yang membuat keseluruhan dunia sedih. Bagaimana bisa muncul lagi? Banyak orang di tempat kejadian berteriak, beberapa adalah pembudidaya dari hutan belantara selatan, dan beberapa telah melihat gambar yang terekam dalam kristal. Binatang kecil seputih salju muncul kembali di dunia, mengejutkan semua orang. Ini hampir tak terbayangkan. Nama Xiao Chen juga disebutkan lagi. Ketika Zhao Liner mendengar nama ini, ekspresinya berubah lagi dan lagi. Mata indah putri ketiga kerajaan Dasang bersinar. Dia paling tahu kekuatan binatang seputih salju itu. Dia pernah memberi tahu Xiao Chen ketika dia berada di kota Tiandi bahwa Keke bisa masuk dalam peringkat 10 anak teratas di dunia. Jika dia bisa mendapatkan binatang kecil seputih salju itu, dia bersedia membayar berapapun harganya. Dan samar-samar, dia pun menebak identitas bocah pirang itu. Reinkarnasi. Bocah mumu itu berbisik pada dirinya sendiri, dan cahaya hitam menyala. Dia ingin menutup pintu reinkarnasi dan menghancurkan Keke menjadi beberapa bagian. Binatang kecil yang agak bingung itu baru saja menjulurkan kepalanya. Setelah beberapa saat kebingungan, ia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Ia segera melihat wujud asli anak laki-laki itu dan bergumam dengan marah, "Hei!" Cahaya ilahi berwarna-warni bersinar di ombak tersapu, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari 3 tahun lalu, yang membuat takut tuan tua di sebelah mereka. Semua cahaya ilahi menyapu ke arah anak laki-laki pirang itu. Wajah Zhao Liner tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Cepat, bawa dia kembali." Namun, bahkan jika beberapa ksatria tua terlalu cepat, itu sudah terlambat dan cahaya kehancuran, cahaya reinkarnasi terus-menerus bertabrakan, menggetarkan gelombang energi, sehingga mustahil bagi manusia untuk mendekat. Sampai akhirnya semuanya tenang, anak laki-laki pirang itu terjatuh ke tanah terlentang, dengan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tapi dia tidak pernah membukanya. Semua orang gempar. Anak laki-laki pirang yang mengalahkan si kembar takdir dikalahkan dengan mudah oleh binatang seputih salju. Makhluk kecil dengan mata besar cerah yang berkedip di gerbang reinkarnasi bukanlah teror biasa. Yang lain terkejut, tapi Xiao Chen jelas tidak terkejut. Bocah pirang itu pasti tiruan dari Raja Singa Emas. 3 tahun lalu, bahkan Raja Singa Emas pun bukan tandingan Keke, apalagi tiruannya. Cepat, kita harus menyelamatkannya. Tidak mudah mendapatkan klon ini. Zhao Liner sedikit cemas dan secara tidak sengaja mengungkapkan beberapa informasi. Binatang kecil seputih salju itu menguap dengan malas, seolah baru saja bangun tidur, tanpa semangat sama sekali untuk mengalahkan lawannya. Seolah itu masalah sepele yang membuat ribuan orang di arena pencak silat membatu. Ia mengedipkan matanya yang besar, lalu menatap Xiao Chen. Niu Ren terkejut. Jika Xiao Chen dikenali saat ini, konsekuensinya akan sangat serius. Dia kebetulan berada di sebelah Xiao Chen dan buru-buru berteriak, "Kembalilah, nak." Binatang kecil seputih salju itu segera menjawab. Suara kekanak-kanakan bergema dengan jelas di hati setiap orang, "Tidak, saya akan kembali setelah beberapa saat. Paman Raja Cujiang sedang mencari buah ginseng Yinmu untuk saya. Dia berjanji akan memberi saya 5." Ketakutan. Semua orang benar-benar tercengang. Hal kecil apa yang dibicarakan ini? Apakah Anda mendengarnya dengan benar? Sebenarnya, aku mengganggu kaisar legendaris dunia bawah, Raja Cujiang, untuk pergi mencari buah ginseng Yinmu untuk itu. Aku akan segera kembali. Aku sangat merindukanmu. Suara itu ditransmisikan sepenuhnya dengan kesadaran spiritual. Setelah 3 tahun,
Binatang kecil itu jelas telah membuat kemajuan besar, tetapi Xiao Chen menyadari bahwa ia masih tidak memiliki tubuh. Meski terlihat berbulu, namun seluruhnya terbuat dari kekuatan jiwa. Ayo makan buah ginseng, aku akan kembali dalam beberapa hari. Binatang kecil seputih salju itu tampak mengantuk dan menguap lagi. Matanya yang besar hampir tidak bisa dibuka, lalu dia melambaikan cakar binatang kecilnya ke arah Xiao Chen. Tentu saja di mata orang luar, mereka mengira itu adalah ucapan selamat tinggal kepada Niu Ren, dan kemudian pintu reinkarnasi perlahan ditutup. Binatang kecil itu benar-benar kembali. Xiao Chen tahu bahwa tidak akan lama lagi binatang kecil itu keluar dari ruang gelap dan memasuki dunia bawah yang dimurnikan oleh dewa leluhur Suiren. Ini jelas merupakan berita yang menggembirakan baginya. Di saat yang sama, semua orang di tempat kejadian terkejut. Binatang kecil dari 3 tahun lalu itu belum mati. Ekspresi orang lanjut usia terus berubah. Chu Xingguang dikirim kembali oleh makhluk kecil itu. Ini, seperti membangkitkan orang mati. Ini, binatang kecil macam apa itu? Ia memiliki hubungan yang tidak dapat diubah dengan Hades. Siapa yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Chen di masa lalu? Mungkin jika saya mendapat manfaat darinya, saya akan dapat menikmatinya bahkan jika saya masuk neraka. Saya hampir pingsan. Untungnya, meskipun saya dari hutan belantara selatan, saya belum pernah berhasil masalah bagi Xiao Chen ketika dia dalam masalah. Kalau tidak, akan sangat buruk untuk memikirkannya. Jika kamu pergi ke neraka, seseorang akan menyelesaikan masalah untukmu. Situasi, dia pasti belum mati. Makhluk kecil itu bahkan memiliki dunia bawah di sekelilingnya. Bisakah kamu melepaskannya? Xiao Chen kembali hidup. Saya tidak akan percaya bahkan sampai mati. Mengerti seperti apa neraka itu, tapi membuat tebakan acak membuat suasana di arena pencaksilat menjadi sangat hidup. Saat Niu Ren mendarat, dia langsung dikepung oleh orang-orang. Kakak Niu Tu, adikku sudah lama mengagumimu. Aku akan bergaul denganmu. Mulai sekarang. Kakak Niu Tu, kamu orang baik. Jika kakakku mendapat masalah di masa depan, jangan lupa membakar kertas di neraka. Tolong beri aku sedikit belas kasihan. Namaku adalah. Niu Ren sangat tertekan. Apa yang terjadi? Sekelompok orang mengira dia adalah utusan dari neraka. Mereka tahu binatang-binatang kecil yang ada di neraka, dan mereka tampak seperti kepala banteng di kepala banteng dan wajah kuda. Dia sangat tertekan hingga dia ingin menabrak tembok. Hal-hal ini bukan urusanku, carilah aku. Ah, kamu benar-benar orang bodoh. Kami pikir kamu hanya orang bodoh yang biadab, tapi ternyata kamu benar-benar orang bodoh dari neraka. Sangat marah sampai ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Lebih baik tidak mengeluh. Di paviliun bambu, Zhao Liner memandang dengan gugup ke arah anak laki-laki pirang yang diselamatkan, dan bertanya dengan cemas, ada apa? Petik 2, ini tidak serius, dia hanya tiruan, dia pingsan karena dia kehabisan kekuatannya. Binatang kecil seputih salju itu tidak memiliki niat membunuh. Jika tidak, Dewi Kehidupan tidak akan bisa menyelamatkannya bahkan jika dia bereinkarnasi. Mendengar ini, Zhao Liner menghela nafas lega. Melapor kepada orang suci, guru ketiga dari generasi muda kultus matahari kita telah tiba. Seorang ksatria matahari bergegas dari kejauhan untuk melapor. Oke, haha, Zhao Liner terkekeh. Di kejauhan, putri ketiga Yin Ying berkata pada dirinya sendiri, kapan tuan kita akan tiba? Orang-orang tua dari kedua negara diam-diam setuju untuk menyentuh tuan terkuat dari generasi muda. Meskipun ini hanya duel, persahabatan, jika mereka kalah itu terlalu tragis. Bukankah itu melemahkan kekuatan kerajaan Sang?
Putri ketiga, pahlawan pertama dari 4 pahlawan Yindu telah kembali. Pada saat ini, putri ketiga juga menerima kabar gembira. Yushuking mereka menepuk-nepuk mereka dan hanya mengucapkan satu kata, "Oke." Pada saat ini, anak laki-laki pirang itu bangun sepenuhnya, mendorong ksatria di sampingnya, dan bergegas ke langit tanpa suara, melihat sekeliling dengan mata setengah terbuka dan setengah tertutup, menembakkan cahaya yang ganas, sepertinya sedang mencari binatang kecil seputih salju. Tidak dapat menemukan jejak Keke, dia meraung marah seperti binatang buas. Sulit membayangkan bahwa itu adalah suara anak kecil. Tiba-tiba, dia menatap Xiao Chen, berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas ke depan. "Rusak!" teriak Niu Ren. Meskipun dia belum berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan binatang hutan belantara selatan, dia telah mendengar Xiao Chen membicarakannya secara mendetail, dan bahkan menonton video pertarungan Raja Singa Emas yang direkam oleh Kristal Memori. Klon Raja Singa Emas sepertinya mengenali Xiao Chen, dan ingin membunuhnya ketika dia tidak dapat menemukan binatang kecil itu. Pedang Iblis Dugu di sebelah Xiao Chen naik ke langit dan menghadapi klon Raja Singa Emas. Ini untuk membantu menutupi. Dia juga mengajak Raja Naga Merah untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan binatang dan dapat menyesatkan orang lain. Niu Ren juga naik ke langit. Bagaimanapun, kekuatan magis Raja Singa Emas sangat menakutkan sehingga akan berbahaya bagi seseorang untuk naik ke sana sendirian. Xiao Chen naik ke langit, dan tidak masalah meskipun identitasnya terungkap. Bagaimanapun, nama Xiao Sishui tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, seseorang dari keluarga Hu akan mengganggu Xiao Sishui. Jika Anda tidak benar-benar bersaing dengannya, Anda tidak akan tahu betapa menakutkannya Raja Singa Emas. Mata kehancuran menembakkan berkas cahaya, mengenai pedang Iblis Dugu dan Niu Ren, meninggalkan bayangan di langit mereka tidak sekuat Cu Singkuang. Dengan kekuatan magis keabadian, jika dia terkena, jiwanya pasti akan terbang. Untungnya, anak laki-laki pirang itu baru saja kehabisan tenaga, dan sekarang dia baru pulih sebagian. Kecepatan dan intensitas serangannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Kekuatan magis dunia 8 fase terbuka, Xiao Chen bergegas maju seperti kilatan cahaya, dan mereka bertiga bertarung melawan klon Raja Singa Emas. Arena seni bela diri langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Chen dan Dugu Sword Demon pernah membuat heboh di Taman Mingyue di laut, mengalahkan semua Master Yindu, dan bahkan mengalahkan Cu Xing, salah satu dari 4 pahlawan Yindu, untuk mengaku kalah. Beberapa orang sudah lama mengharapkan mereka untuk bermain. Namun, karena mereka bukan ahli dari kerajaan Sang, mereka malu untuk berteriak. "Aku pusing, kenapa Tauren itu begitu kuat? Baru saja dia menghancurkan seberkas kehancuran dengan tanduknya. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang pria ini sebelumnya? Aku merasa dia tidak lebih lemah dari pedang Iblis Dugu dan Xiao Chen." Petik 2. Pria konyol ini, Little Fatty Niu menyembunyikan rahasianya. Petik 2. Saya, X, izinkan saya mengatakan satu hal lagi, Tuan Niu bukan kepala sapi, Tuan Niu. Saya baru saja dilahirkan dengan kepala sapi, bakat istimewa. Sambil bertarung dengan sengit, lelaki kecil gendut itu tidak lupa untuk mengklarifikasi untuk dirinya sendiri. Penggal dia, terdengar suara dingin pedang Iblis Dugu. Dia selalu bertindak tegas. Sekarang dia telah mengambil tindakan, dia ingin membunuh klon Raja Singa Emas. Persis seperti yang kuinginkan. Xiao Chen menggetarkan gelombang pedang Lingqi untuk menahan cahaya kehancuran. Melihat tanda-tanda bahwa Raja Singa Emas kelelahan, dia siap untuk bergegas. "Cepat!" Zhao Liner berteriak dengan cemas dari bawah.
6 ksatria tua naik ke langit dalam sekejap, tetapi pada saat ini, putri ketiga Yin Ying juga melambaikan tangan gioknya, dan 9 lelaki tua naik ke langit, menghalangi ke-6 orang itu. Dia kelelahan, teriak Niu Ren. Xiao Chen tidak lagi ragu-ragu, membuka kekuatan magis dunia 8 fase, berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas. Kecepatannya tidak terbayangkan. Semua orang hampir tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas, dan melihat cahaya berdarah mengalir di langit. Kemudian, mayat tanpa kepala jatuh, dan di langit tidak jauh, Xiao Chen berhenti memegang kepala yang berdarah. Dipenggal, pukulan seperti itu memotong klon dewa tertinggi masa depan. Zhao Liner berdiri dengan cepat, menunjuk ke arah Yin Ying, dan berkata, "Ini adalah duel persahabatan, tapi mengapa Anda mengirim orang untuk menghentikan ksatria kami dan membunuh anak seperti itu yang pencapaian masa depannya tidak terbatas? Apakah itu anak-anak? Apakah itu dewa tertinggi masa depan? Itu adalah Buddha tertinggi kerajaan Brahma." Putri ketiga Yin Ying berkata gayung bersambut. Seluruh tempat menjadi gempar. Xiao Sui benar-benar memenggal kepala seorang Buddha.